Halo sobat nih gas lagi dah Feng Hao-nya. Langsung aja yuk kita gaskan. Ya cek aja di deskripsi kalau masih bingung dengan tingkat kultivasi dan juga mau ngasih gua kopi bisa cek di deskripsi. Oke, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, pergerakan yang dilakukan oleh Chen Xi menyelamatkan Feng Hao dari incaran dari sekte-sekte aneh ternyata diketahui oleh para petinggi dari sekte bintang. Namun uniknya, sekte bintang ternyata mereka bersedia untuk menjadi penyokong Feng Hao. Dan setengah bulan kemudian, Feng Hao yang telah berjalan di tengah kota, dirinya mendapatkan sebuah pengawasan yang sungguh sangat ketat. Terlihat banyak sekali para mata-mata di seluruh penjuru kota yang sedang mencari keberadaan dirinya. Bahkan rumornya aula dari sekte besar itu mereka sampai mengerahkan seluruh kekuatan dari sekte mereka hanya untuk mencari pemuda yang bernama Feng Hao. Dan itu membuat Feng Hao dia benar-benar sangat kesulitan untuk dapat lolos dari kota ini. Jika terus seperti ini, aku tidak tahu sampai kapan aku akan bertahan di kota ini, pikir dari Feng Hao. Karena sejatinya Feng Hao dia ingin segera pergi dari kota ini, namun ya belum kesampaian. Dan tentunya dengan kondisi yang seperti ini jelas membuatnya sangat kesal. Dan mulai berpikir, baiklah, aku akan benar-benar menghancurkan masa depan dari sekte ini. Dan aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ucap dari Feng Hao sebelum dirinya tiba-tiba saja menghilang dari keramaian ini. Kini di tempat lainnya, di sebuah kedai nasi, sekumpulan para murid-murid dari sekte aneh ini, mereka semua mulai berkeluh kesah ketika sekte mereka memberikan sebuah perintah untuk menangkap Feng Hao. Dan itu membuat mereka kini menjadi susah untuk dapat berlatih dan juga tidur dengan layak. Karena mereka semua harus dikerahkan untuk mencari orang yang bernama Feng Hao. Hei, kalian jangan banyak mengeluh. Kalian harus berhati-hati dengan anak yang bernama Feng Hao itu, ucap dari salah seorang instruktur. Namun untuk para murid-murid ini, mereka pun tidak takut. Kami ini adalah para jenius dari sekte ini. Kami tidak akan takut dengan anak itu. Kami bisa menghadapi anak itu jika kami bertemu dengan dirinya, ucap dari salah seorang murid yang langsung disambut oleh suara seseorang. Benarkah? Apakah kalian benar-benar tidak takut dengan diriku? Ucap dari seseorang yang tidak lain adalah Feng Hao itu sendiri. Mendengar suara itu dan dipastikan kalau itu adalah Feng Hao, membuat para instruktur mereka langsung bersiap untuk dapat menghadapi Feng Hao. Tapi para bocah-bocah yang tidak tahu diri ini, mereka malah memprovokasi Feng Hao dengan berujar, "Hei bocah dungu, serahkan senjata psikismu. Dengan begitu, aku akan membuat tubuhmu tetap utuh walaupun kau tetap akan binasa." Ujar dari si Kroci ini yang tidak tahu diri yang membuat Feng Hao dia tersenyum. Sebelum tiba-tiba saja Feng Hao dia pun menghilang dari line. Menerobos pertahanan dari para tetua dan langsung menghabisi para murid-murid yang dungu itu sebelum Feng Hao dia pun kembali menghilang dalam sekejap mata. Dan pada malam harinya, Feng Hao yang telah berjalan di pinggiran kota, dirinya merasakan kalau saat ini dia sedang diikuti oleh seseorang. Bahkan orang itu dapat menyentuh Feng Hao yang membuat Feng Hao dia langsung mengambil sebuah sikap waspada. Siapa itu? Dan ternyata yang datang itu adalah Paman Chen Xi. Hei nak, kau sangat waspada ya. Kau luar biasa. Dan tahu kalau sosok yang datang bukanlah sebuah ancaman, membuat Feng Hao dia tertawa. Ternyata itu Anda Paman Chen Xi. Dan tanpa malu-malu di sini Feng Hao dia juga langsung berujar, "Paman Chen Xi, bisakah kau membantuku?" Bahkan kau belum saja berterima kasih denganku yang sebelumnya loh. Dan sekarang kau telah meminta bantuanku lagi kah? Dasar memang bocah degil. Katakanlah kau butuh apa? Ucap dari Paman Chen Xi. Paman, aku akan berterima kasih nanti sekalian ya. Namun di sini Chen Xi dia pun juga tahu kalau Feng Hao dia pasti meminta sebuah bantuan untuk dapat keluar dari kota ini. Baiklah, itu tidaklah sulit. Kau cuma membutuhkan satu item khusus. Apa itu? Tanya dari Feng Hao yang bingung item apa yang dimaksud oleh Paman Chen Xi ini. Yang kau butuhkan cuma satu item, yaitu Laksana, sebuah gulungan seni bela diri unik. Dan begitu Feng Hao dia pun membacanya, Feng Hao pun tahu kalau yang dimaksud oleh Paman Chen Xi adalah sebuah teknik unik yang dapat merubah bentuk wajah dan juga tubuh alias penampilan. Itu benar. Dengan penampilan baru, jelas kau bisa meninggalkan kota ini dengan damai. Sambut dari Paman Chen Xi. Baiklah Paman, terima kasih. Sambut dari Feng Hao yang kini dia dapat pergi meninggalkan kota ini dengan damai. Tapi di sini Chen Xi dia juga berujar, nak,
kau tidak perlu berterima kasih kepada diriku. Karena sejatinya untuk kali ini yang membantu dirimu bukanlah diriku, tapi istana bintang. Baik, aku mengerti, sambut dari Feng Hao. Dan aku pasti akan membalaskan ini semua di masa depan, sambut darinya. Namun untuk sebuah pertolongan yang sebelumnya itu, Feng Hao dia pun memberikan sebuah hadiah untuk Paman Chen Xi yang telah membantu dirinya beberapa kali. Paman, silakan. Dan begitu kotak itu dibuka, membuat Paman Chen Xi dia pun terkejut. Bukankah ini adalah daun Qinghua? 10 daun Qinghua ini setara dengan satu bunga Qinghua yang sebenarnya. Bukankah ini terlalu luar biasa? Baiklah. Terima kasih Tuan Feng, hadiah yang sangat luar biasa telah kau berikan kepada diriku ini. Terima kasih, ucap dari Paman Chen Xi sebelum pada akhirnya mereka pun akhirnya berpisah. Karena memang Feng Hao dia benar-benar ingin segera pergi dari kota ini secepat mungkin. Dan untuk Paman Chen Xi jelas membuatnya semakin yakin kalau sepertinya Feng Hao dia benar-benar adalah anak dari keluarga bangsawan tersembunyi. Atau mungkin jangan-jangan dia adalah anggota dari kerajaan. Pikir dari Chen Xi yang melihat Feng Hao memiliki harta yang sangat luar biasa. Sedangkan untuk kota yang akan dituju oleh Feng Hao sendiri adalah kota kuno Langxi. Dan kenapa kota ini disebut sebagai kota kuno? Karena memang kota ini adalah satu-satunya kota yang dapat bertahan sejak zaman kuno. Di mana di sekitaran kota ini juga dulu terjadilah sebuah pertempuran besar yang pada saat yang sama di sekitaran kota ini banyak sekali ditemukan kristal-kristal unik yang dapat meningkatkan basis kultivasi layaknya martial code. Dan untuk kota Langxi ini dia ada di pusat dari pertempuran dan masih dapat utuh sejak zaman kuno, dan hal itu dapat terjadi karena kota ini dipenuhi dengan formasi besar yang sangat aneh dan juga misterius. Dan Feng Hao setelah dia mempelajari teknik perubahan wujud membuat dirinya kini dapat satu langkah lagi menuju kota kuno itu. Dan agar semuanya berjalan dengan lancar, maka dari itulah aku harus melakukan hal ini kembali, yaitu merubah penampilannya menjadi om-om berkumis tebal. Penampilan ini tidak buruk juga, ucap dari Feng Hao. Dan dengan teknik mata surgawinya, Feng Hao dia pun dapat melihat kalau kota kuno ini memang benar-benar sangat luar biasa, penuh dengan formasi pertahanan yang sangat gila. Dan sekarang ayo kita masuk, sambut dari Feng Hao. Dan kini Feng Hao yang telah memasuki kota Langxi jelas langkah pertamanya dia harus mencari tempat penginapan. Silakan Tuan, kau datang tepat waktu. Saat ini kamar kosong cuma tersisa 1. Benarkah? Ada event apa ini? Tanya dari Feng Hao. Ya Tuan, sebentar lagi event kontes Yangshi akan segera dimulai. Sebuah kontes tebak batu, ucap dari penjaga kos-kosan ini yang membuat Feng Hao dia jelas sangat senang. Event tebak batu? Hadiahnya apakah besar? Tanya dari Feng Hao. Dan kini Feng Hao yang membaca surat pengumuman itu, dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau pemenang pertama dalam event ini akan mendapatkan kristal unik yang setara dengan 500.000 martial core. Dan untuk pemenang kedua mendapatkan hadiah sebanyak 200.000 martial core. Dan pemenang ketiga mendapatkan 100.000, dan untuk masing-masing pemenang unggulan mereka mendapatkan hadiah tambahan sekitar 10.000 martial core. Dan jelas hal ini membuat Feng Hao dia tertarik untuk mengikuti event ini tentunya. Namun untuk mengikuti event ini Feng Hao dia harus mengikuti sebuah tes dulu tentunya. Namun jelas dengan kemampuan gila yang dimiliki oleh Feng Hao, mata surgawinya, Feng Hao dia dapat lolos dengan sangat mudah. Baik, siapa namamu Tuan? Shui Mao, ucap dari Feng Hao yang kini dia mendapatkan sebuah token emas yang menandakan kalau dirinya adalah seorang peserta event tebak batu. Dan kini Feng Hao yang berjalan di kerumunan orang-orang ini, dia pun merasakan kalau para peserta event ini adalah orang-orang yang sangat terampil. Hingga tiba-tiba saja Feng Hao dia pun mendengar suara anak kecil yang sedang berlari dan meminta jalan sebelum pada akhirnya anak kecil itu menabrak kakinya. Hei nak, berhati-hatilah nak, ucap dari Feng Hao sembari menangkap anak kecil yang oleng itu. Namun ketika Feng Hao dia menyentuh tangan dari anak kecil ini, membuat dirinya merasakan sepertinya ada sebuah ikatan batin kuat antara dirinya dan juga anak itu. Tapi tetap saja di sini Feng Hao dia juga harus memastikan kalau anak kecil ini yang menabraknya harus baik-baik saja. Hei adik kecil, apakah kau baik-baik saja? Apakah kau terluka?
Tidak paman, aku baik-baik saja kok, sambut dari gadis kecil ini sebelum muncul dua orang pengasuhnya yang meminta agar Feng Hao dia menjauhkan tangannya dari nona mudanya. Hei, jauhkan tanganmu dari nona muda, ucap dari salah seorang pelayan pengasuh dari anak kecil itu. Dan kini dia juga melepaskan sebuah serangan yang membuat gadis kecil itu dia menahannya untuk Feng Hao. Dan jelas hal itu mengejutkan bagi para pengasuhnya ini. Apa? Nona? Kau tidak boleh menyakiti paman ini, ucap dari gadis pintar ini yang terlihat marah ketika para dayang-dayangnya itu mencoba menyakiti Feng Hao. Namun tiba-tiba saja gadis kecil ini dia merasakan ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Melepaskan kabut racun ke segala arah yang tidak terkontrol, yang membuat Feng Hao dia pun berpikir, hei, apakah gadis kecil ini dia berasal dari kuil iblis? Karena sejatinya efek racun dari gadis ini sangatlah kuat. Dan aku harus membantunya, ucap dari Feng Hao. Maka dari itulah kini Feng Hao dia dengan kemampuan yang dia miliki, dengan kekuatan alkemis miliknya, dia mencoba menekan kekuatan racun gila yang tidak dapat terkontrol ini. Dan karena tekanan ini sangatlah kuat, membuat Feng Hao dia harus mengerahkan semua kemampuannya hanya demi menyelamatkan gadis kecil ini. Hingga beberapa saat kemudian gadis kecil ini dia pada akhirnya dapat kembali membuka matanya dan tidak lagi merasakan rasa sakit di tubuhnya. Dan itu jelas membuat para dayang-dayangnya ini mereka pun bingung bagaimana bisa orang itu dia dapat melakukan ini semua. Karena memang sejatinya racun yang dimiliki oleh nona muda ini sangat-sangat kuat, dan orang ini dia dapat menekannya, yang membuktikan kalau orang ini dia jangan-jangan dia adalah seorang alkemis tingkat surgawi, pikir dari para dayang-dayang ini. Sedangkan untuk gadis kecil ini dia pun bingung dengan Feng Hao yang membuatnya bertanya, paman, apakah kau baik-baik saja? Kenapa kau menangis? Ucap dari gadis kecil itu sembari membersihkan air mata yang mengalir di pipi Feng Hao. Tidak apa-apa nak. Sepertinya mata paman terkena pasir nona imut. Di sini gadis kecil ini dia pun juga merasakan ada sebuah ikatan dengan Feng Hao dan itu membuatnya berujar, paman, apakah kau berasal dari keluarga Meng Er? Ini sangat aneh, aku merasa sangat nyaman dengan dirimu, ucap dari nona imut ini. Jadi namamu Meng Er. Apakah margamu itu Feng? Tanya dari Feng Hao yang mulai curiga apakah anak manis ini adalah putrinya. Namun hal itu langsung dibantah oleh gadis imut ini. Tidak paman, nama keluargaku bukan Feng tapi King. Apa? Mendengar hal itu jelas membuat Feng Hao dia pun shock. King, apakah itu adalah King Wu? Yang artinya gadis kecil ini apakah dia putriku? Pikir dari Feng Hao. Dan kini beberapa saat kemudian Meng Er dia pun kembali pulang dan menyapa emaknya. Hei, tumben sekali kau sudah pulang nak. Apakah di luar sana menyenangkan? Tanya dari King Wu. Ya tentu saja, sambut dari Meng Er. Aku bermain dengan paman hari ini. Aku sangat senang dan besok aku juga akan pergi bermain dengan dirinya ma. Ucap dari gadis imut itu. Paman, siapa dia? Tanya dari King Wu. Dia paman yang aku temui. Sangat nyaman sekali bermain dengan dirinya. Terasa seperti bermain dengan seorang ayah. Sambut dari gadis imut ini yang membuat King Wu dia pun ternotis. Apa? Ayah? Baiklah, sekarang kembalilah dulu ke kamarmu ya dan beristirahatlah. Ucap dari King Wu yang saat ini dia ingin bertanya kepada para dayang-dayangnya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan setelah Meng Er kembali di sini, King Wu dia berujar, sekarang katakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan kini setelah mendengar semua tentang apa yang telah terjadi tadi siang dengan Meng Er, membuat King Wu dia pun sedikit terkejut. Apa maksudmu? Kenapa kau bisa selalai ini memprovokasi Meng Er? Maafkan saya nyonya, saya tidak menyangka nona muda akan semarah itu ketika orang itu diserang. Mendengar hal itu di sini King Wu dia juga bingung bagaimana bisa Meng Er kehilangan kendali dan dia dapat kembali normal dengan sangat cepat. Padahal sebelumnya ketika Meng Er dia lost control, Meng Er sangat sulit untuk dapat menekan racun yang ada di dalam tubuhnya. Bahkan seorang alkemis tingkat surgawi serta Lucy dan para alkemis tingkat bumi untuk menekan Meng Er aja mereka sungguh sangat kesulitan. Tapi sekarang orang itu dia dapat menekan racun dari Meng Er seorang diri. Hei, bagaimana bisa dia melakukannya? Dan orang itu, satu-satunya orang yang dapat bertahan dari racun itu dia. Apakah mungkin dia Meng Er?
bertemu dengan orang itu? Pikir dari King Wu yang berpikir apakah mungkin putrinya itu dia benar-benar bertemu dengan ayahnya. Dan untuk memastikannya, di sini King Wu dia berujar, baiklah, sekarang katakan kepadaku, di mana orang itu tinggal, aku harus memastikannya. Sambut dari King Wu kepada dua dayang-dayangnya ini. Ya, saintis, saat ini dia tinggal di sebuah penginapan Tianxing. Dia tinggal di kamar 516. Sambut dari para gadis-gadis ini. Dayang-dayang. Dan benar saja, beberapa saat kemudian setelah memastikan Meng Er tertidur kini di penginapan Tianxing, saat ini King Wu dia pun datang. Dia datang untuk memastikan apakah yang dia pikirkan itu benar adalah Feng Hao. Maka dari itulah dia memutuskan untuk masuk ke dalam kamar 516 tanpa diketahui. Dia menyelinap dan begitu dia melihat sosok pria besar yang sedang berbaring. Di sini King Wu dia berujar, "Hei, dari bentukan wajahnya tidak, ini bukanlah dia." Dan setelah memastikan kalau itu bukanlah Feng Hao, membuat King Wu dia memutuskan untuk pergi dari dalam kamar ini. Namun begitu King Wu dia berpaling, di sini ada suara yang berujar, "Hei, kau sudah datang ke sini. Kenapa kau tidak duduk sebentar? Kenapa kau langsung pergi?" Sambut dari Feng Hao yang membuat King Wu dia pun ternotis karena dia tahu suara ini benar-benar sangat familiar. Namun karena penampilannya sungguh sangat berbeda, membuat King Wu dia berujar, "Siapa? Siapa kau sebenarnya dan apa tujuanmu mendekati putriku?" Ucap dari King Wu. Namun untuk Feng Hao dia bertemu dengan ibu dari putrinya, tentu dia berujar, "Oh, jadi itu benar kalau kau adalah King Wu?" Mendengar pria besar itu tahu namanya jelas membuat King Wu dia curiga dan bertanya, "Siapa? Siapa kau dan bagaimana bisa kau tahu namaku?" Dan kini untuk pria besar itu dia pun mulai melepaskan teknik yang dia gunakan untuk merubah wujudnya. Dan dalam sekejap mata pria besar itu dia berubah menjadi bentuk aslinya, yaitu muka asli dari Feng Hao. Sekarang kau tahu kan siapa aku? Sambut dari Feng Hao yang membuat King Wu dia pun langsung melepaskan sebuah serangan karena dia sangat kesal. Kenapa kau selama ini tidak datang mencariku? Feng Hao dia terkena serangan telak dari King Wu. Namun melihat Feng Hao yang terkena serangan telak dari dirinya, membuat King Wu dia juga panik. Lah, kenapa kau tidak menghindarinya? Tidak. Tidak apa, lagi pula aku juga berhutang banyak kepada dirimu, ucap dari Feng Hao. Tapi di sini Feng Hao dia juga berujar, King Wu, tadi kau katakan kalau Meng Er adalah putrimu, ya artinya dia adalah putriku? Tidak, marga dia adalah Meng dan dia tidak ada hubungannya dengan dirimu. Sambut dari King Wu yang membuat Feng Hao dia tidak mungkin melepaskannya begitu saja. Apalagi King Wu, udah aduh ini. Dan itu membuat Feng Hao dia berujar, tenang, aku akan menjadi ayah yang baik. Dan aku akan menjadi ayah yang bermartabat. Dan aku akan menikahi dirimu, ucap dari Feng Hao yang membuat King Wu yang awalnya dia menolak, kini dia malu-malu kucing guys. Sebelum Feng Hao pada akhirnya dia pun memaksa memegang kedua tangannya, dan itu membuat King Wu dia tidak dapat lepas dan langsung mengambil kesempatan untuk bercocok tanam, melakukan kultivasi ganda. Padahal King Wu sebenarnya dia sangat kuat dan mudah saja bagi dirinya untuk lepas dari Feng Hao jika dia memang tidak mau. Tapi faktanya dia tetap diam untuk digenjot oleh Feng Hao, yang artinya King Wu dia juga doyan cuy. Kayak mana lagi kan cuy? Enak. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Tapi sayangnya Meng Er dia belum tahu kalau itu adalah bapaknya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you ya.